Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Dela Triwijayanti dengan NIM 202008265 dari kelas 3A4 Manajemen. Saya di sini akan menyampaikan beberapa materi tentang CSR atau Corporate Social Responsibility, atau lebih tepatnya tanggung jawab sosial perusahaan. Next. Nah, yang selanjutnya adalah kita harus tahu dulu tentang definisi Corporate Social Responsibility. Nah, Kotler dan Nally tahun 2005 menyatakan bahwa Corporate Social Responsibility ini adalah komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktek bisnis yang terbuka dan kontribusi sumber daya perusahaan. Nah, Indonesia Business Link tahun 2001 itu juga menyatakan bahwa Corporate Social Responsibility ini adalah komitmen perusahaan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan kontribusi kepada semua pemangku kepentingan dalam hubungannya dengan ekonomi. Nah, aspek sosial dan lingkungan untuk mencapai pengembangan yang berkelanjutan. Next. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab perusahaan. Nah, dalam perkembangan TCR sendiri ini dapat dibagi menjadi 3 periode sebagai berikut. Yang pertama periode tahun 1950 sampai 1960. Pada dasarnya prinsip Derma dan prinsip perwakilan sebagai faktor pendorong lahirnya konsep TCR ini. Nah, yang kedua periode 1960 sampai dengan 1970. Nah, kalau di tahun ini itu adalah pengaruh konsep stakeholder management terhadap perkembangan konsep CCR. Kalau yang ketiga adalah periode tahun 1980 sampai dengan saat ini adalah prinsip pelaksanaan CCR yang baru yaitu dengan doing well and doing good. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan CCR ini adalah memiliki tujuan, mempunyai keuntungan bagi masyarakat atau perusahaan sendiri, yaitu yang pertama sumber daya manusia. Yang kedua ada risk management atau pengelolaan risiko, jadi meminimalkan risiko-risiko. Terus yang ketiga brand differentiation atau memiliki keunggulan dalam nama gitu. Yang keempat adalah mampu Next. Yang selanjutnya itu adalah dampak atau manfaat dari CCR. Nah, sebelum kita tahu apa dampak dan manfaat dari CCR ini, ternyata Corporate Social Responsibility ini memiliki beberapa nama lain yang identik gitu ya. Seperti kayak corporate giving, itu pemberian atau amal perusahaan, kedermawaan perusahaan, public relationship atau relasi masyarakat perusahaan, terus tanggung jawab bisnis, pengembangan masyarakat, intensitasi sosial perusahaan, dan lain-lain. Nah, kita next ya. Nah, kita masuk ke dampak atau manfaat dari Corporate Social Responsibility. Nah, manfaatnya itu ternyata terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah manfaat bagi perusahaan dan yang kedua manfaat bagi masyarakat. Nah, kita akan mencoba yang pertama itu manfaat TCR ini bagi perusahaan. Nah, ternyata dalam perusahaan tuh menggunakan TCR ini juga memiliki manfaat bagi perusahaan. Yang pertama itu juga bisa meningkatkan penjualan, terus memperkuat brandnya, positioningnya. Jadi kayak brandnya itu ingin dikenal ke masyarakat itu seperti apa, terus meningkatkan image perusahaan, jadi meningkatkan citra perusahaan. Dengan adanya program CCR ini meningkatkan image perusahaan tuh bagus di pandangan masyarakat, bahwa perusahaan ini tuh bagus gitu. Terus yang selanjutnya itu meningkatkan kemampuan menarik,
memotivasi, mempertahankan karyawan, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan daya tarik terhadap investor. Yang selanjutnya itu ada dampak penerapan CSR kepada masyarakat. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwasanya itu manfaat atau dampak dari CSR ini adalah mempunyai dua, yaitu terhadap perusahaan dan masyarakat. Nah, kita masuk dampak apa saja sih yang masyarakat rasakan ketika sebuah perusahaan itu menerapkan corporate social responsibility ini. Nah, dampak penerapan CSR kepada masyarakat ini ternyata ada dalam beberapa bidang, ada bidang sosial, bidang ekonomi, bidang lingkungan, kesehatan, dan pendidikan. Nah, diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut. Menurut tahun 2004, itu menyebutkan bahwa kontribusi CSR ini dalam hubungan ekonomi masyarakat adalah dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam kegiatan CSR perusahaan. Semisal contoh ya teman-teman, perusahaan ini menjalankan program CSR. Itu mengenakan kayak sosialisasi, terus mungkin bisa menggalakkan kegiatan-kegiatan misalnya kayak posyandu dan lain-lain, itu yang akan, atau gotong royong gitu. Jadi itu akan meningkatkan ekonomi masyarakat juga. Dengan adanya program CSR ini, itu juga membangun ekonomi masyarakat gitu. Jadi kayak membangun lapangan pekerjaan bagi mereka gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan CSR ini juga melibatkan seluruh komponen masyarakat juga sebagai penunjang keberhasilan program ini gitu. Nah, ternyata dalam program Corporate Social Responsibility ini memiliki kendala dalam penerapan di sebuah perusahaan. Nah, teman-teman, kita bisa tahu bahwa setiap program itu mesti punya kendala dan tantangan sendiri bagi perusahaan yang menerapkannya. Nah, Corporate Social Responsibility ini ternyata memiliki kendala dalam penerapannya. Yang salah satunya adalah rendahnya komitmen perusahaan untuk melaksanakan Corporate Social Responsibility ini secara berkesinambungan. Lanjut dengan dia tuh rendah dalam komitmennya perusahaan ini. Jadi dalam melakukan corporate social responsibility ini pada perusahaan itu juga harus berkesinambungan gitu. Yang kedua itu adalah struktur organisasi perusahaan. Jadi kendala dalam penerapan CSR ini sendiri ternyata dalam mengatur struktur organisasi perusahaan itu juga harus benar. Jadi kendalanya pada struktur organisasi. Yang ketiga adalah keliru perencanaan program dan miskonsepsi. Jadi kayak keliru perencanaan programnya, terus miskomunikasi seperti itu. Yang selanjutnya adalah terdapat kecenderungan pelaksanaan CSR di Indonesia sangat tergantung pada CEO. Jadi kecenderungan pelaksanaan program CSR ini tuh di Indonesia tuh kebanyakan perusahaan itu hanya menggantungkan kepada CEO. Jadi semua program CSR ini bergantung pada atasan atau CEO yang punya perusahaan sendiri ini. Indonesia lebih cenderung melaksanakan CSR ini tergantung dengan CEO-nya. Yang terakhir adalah penempatan personel yang kurang tepat. Nah, penempatan personel yang kurang tepat ini juga menjadi kendala dalam penerapan CSR ini. Nah, jika penempatan personel ini kurang tepat, maka juga tidak akan terlaksanakan dengan baik penerapan CSR di dalam perusahaan ini. Next. Nah, yang terakhir ini adalah contoh kasus di sebuah perusahaan, perusahaan yang menggunakan program CSR ini, yaitu PT Gold Coin Bekasi. Nah, PT Gold Coin Bekasi ini itu tidak memiliki program CSR yang spesifik. Jadi dia melaksanakan program CSR ini tidak spesifik gitu. Jadi pemberian bantuan dana atau sumbangan untuk kegiatan posyandu dan
kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh masyarakat sekitar itu diakui sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Tetapi ternyata masyarakat sekitar itu merasa kurang puas dengan pemberian bantuan tersebut. Nah, hal ini tuh terjadi karena perusahaan menghentikan pemberian bantuan dana untuk posyandu dan masyarakat menganggap bahwa perusahaan mempersulit pengajuan permohonan dana untuk kegiatan keagamaan yang dibuat oleh masyarakat. Nah, selain itu juga isu lingkungan menjadi isu yang sangat diperhatikan oleh masyarakat. Nah, dalam hal kegiatan produksinya, perusahaan menghasilkan bau yang tidak sedap dan debu sisa produksi menggunakan aktivitas sehari masyarakat. Jadi masyarakat ini terganggu dengan aktivitas produksi perusahaan yang mengganggu aktivitas masyarakat seperti bau tidak sedap, terus debunya itu ya. Terus menurut perusahaan sendiri bau tidak sedap dan debu tersebut itu berasal dari kebocoran dalam tempat penyimpanan dalam proses produksi. Nah, kebocoran tersebut itu menyebabkan debu makanan ternak berhamburan dan keluar dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, karena tempat penyimpanan tersebut berada kurang lebih 100 meter di atas tanah, dan masalah ini itu sering menjadi konflik antara perusahaan dengan masyarakat. Nah, konflik tersebut itu terlihat dari adanya demonstrasi masyarakat yang meminta pertanggungjawaban perusahaan karena permasalahan dan konflik yang terjadi tersebut menjadikan masyarakat itu memberikan citra yang kurang baik nih bagi perusahaan. Nah, perusahaan ini dianggap tidak peduli dengan masyarakat sekitar dan perusahaannya hanya memberikan keuntungan belaka. Jadi dari kasus PT Gold Coin Bekasi ini, dia menerapkan GCR itu secara tidak spesifik ya teman-teman. Jadi dia memang memberikan bantuan dan sumbangan untuk kegiatan posyandu dan keagamaan masyarakat. Nah, ternyata masyarakat sekitar itu kurang puas gitu ya dengan pemberian bantuan tersebut gitu. Jadi karena perusahaan menghentikan pemberian tersebut, itu juga masyarakat itu juga dirugikan gitu loh dengan adanya perusahaan itu di tengah-tengah kehidupan masyarakat, kayak bau yang tidak sedap, terus debunya dalam proses produksi itu juga kemana-mana, itu kan juga mengganggu masyarakat sekitar. Jadi bau yang tidak sedap tersebut itu juga mengakibatkan bahwasanya masyarakat ini kurang nyaman dengan populasi udara yang ada di sekitarnya, karena kan bau yang tidak sedap, terus debu-debu makanan ternak itu berhamburan kemana-mana, itu juga dapat menyebabkan berbagai penyakit yang bisa menyerang masyarakat sendiri. Jadi PT Gold Coin ini tidak menerapkan PT Bekasi ini tidak menerapkan GCR itu tidak spesifik, jadi tidak memperhatikan lingkungan sekitar itu seperti apa, terus bau yang tidak sedap itu juga mempengaruhi menurunkan citra perusahaan. Jadi kayak masyarakat itu berpikir bahwa perusahaan ini jelek gitu ya, karena dalam proses produksinya ini masih mencemarkan lingkungan sekitar, apalagi di dekat masyarakat sekitar ya. Next. Lanjutannya, dari kasus tadi itu kemudian bagaimana dengan tanggung jawab Gold Coin Bekasi terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, tanggung jawab dari PT ini tuh merupakan satu hal, yaitu dalam kegiatan produksi perusahaan menghasilkan polusi udara berubah bau tidak sedap dan debu sisa produksi yang dirasakan masyarakat sekitar perusahaan. Nah, masyarakat ini menganggap bahwa polusi ini sangat mengganggu, terutama bagi mereka yang memiliki bayi dan balita. Nah, polusi ini dianggap sebagai beberapa penyakit yang diderita bayi dan balita yang ada di sekitar masyarakat. Nah, misalnya kayak flek paru-paru, terus batuk karena alergi debu, penyakit yang diungkapkan masyarakat ini tidak dapat dipastikan oleh peneliti karena terbatasnya waktu peneliti dan keterbatasan pengetahuan peneliti tentang kesehatan. Nah, untuk membangun citra yang lebih baik di mata masyarakat,
maka perusahaan dapat melakukan dengan membuat program CCR ini. Nah, yang menunjukkan bahwa kepedulian kepada masyarakat. Program CCR ini merekomendasikan dalam penelitian ini adalah yang pertama dengan menyelenggarakan kegiatan sosial seperti mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis pada masyarakat sekitar ya secara berkala. Yang kedua itu melanjutkan program yang sebelumnya yang tadinya. Yang pertama itu PT ini tuh kan memberikan bantuan atau dana sumbangan posyandu dan keagamaan yang diadakan masyarakat sekitar. Nah, kita dalam solusi ini tuh melanjutkan program yang sebelumnya yang terhenti, yaitu dengan memberikan bantuan dana dan untuk kegiatan masyarakat yang baik kegiatan sosial maupun kegiatan agama. Dan yang ketiga, melakukan proses evaluasi proses produksi dan melakukan pengelolaan limbah agar polusi udara tidak ada lagi di sekitar masyarakat yang sedikit hilang gitu ya. Jadi yang keempat, melakukan kerjasama dengan yayasan sekitar perusahaan dengan cara membuat rutin maupun dana abadi untuk kegiatan yayasan. Yang kelima, dengan memberikan bantu infrastruktur dan lain-lain kepada masyarakat. Nah, ternyata dari kasus ini kita jadi tahu bahwasanya corporate social responsibility ini sangat berpengaruh nih terhadap citra perusahaan. Jadi kalau perusahaan tidak menerapkan program ini juga menimbulkan banyak masalah gitu ya terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya. Seperti tadi contoh bau yang tidak sedap, terus debu dalam produksi kemana-mana, itu kan juga menimbulkan pendapat-pendapat masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Jadi menurunnya citra perusahaan. Nah, CCR ini tuh harus diterapkan secara berkesinambungan atau berkelanjutan gitu ya. Jadi dengan adanya program CCR ini yang berkelanjutan, maka citra perusahaan terus seperti keuntungan-keuntungan bagi perusahaan ini juga akan tercapai gitu dengan adanya program CCR ini juga. Dan dalam program CCR ini juga tidak hanya mementingkan keuntungan bagi perusahaan saja, tetapi dengan memikirkan keuntungan atau keuntungan bagi masyarakat. Jadi masyarakat ini terganggu tidak sih dengan pengelolaan produksi yang seperti ini? Apakah limbahnya itu akan mencemari lingkungan yang ada di sekitar masyarakat? Jadi perusahaan itu harus berpikir dulu dalam membangun perusahaan atau kita juga harus menerapkan program CCR ini. Dengan program CCR ini kita juga dapat menyelenggarakan kegiatan sosial, itu juga dapat membangun antara hubungan perusahaan dengan masyarakat. Jadi masyarakat ini berpendapat bahwasanya perusahaan kita tuh tanggung jawab dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi tidak memikirkan keuntungan bagi perusahaan saja, tetapi juga memikirkan lingkungan dan masyarakat yang ada di sekitar perusahaan. Seperti itu. Jadi memang program CCR ini sangat penting untuk diterapkan di perusahaan karena memang sangat efektif sekali ya teman-teman. Jadi tidak memikirkan keuntungan bagi perusahaan saja, tetapi kita juga harus bertanggung jawab. Perusahaan itu juga harus bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat sekitar. Jadi sama-sama untung, sama-sama enak, dan citra perusahaan juga tidak akan jelek di mata masyarakat. Sekian, terima kasih atas presentasi yang saya sampaikan. Semoga dapat tersampaikan dengan baik bagi teman-teman yang menonton. Saya Dila Triwijayanti memohon maaf jika dalam menyampaikan materi presentasi yang saya sampaikan ini memiliki kendala atau dalam pitutur kata kurang mengenakan bagi kalian. Saya mohon maaf. Saya Dila Triwijayanti. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.